Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi pertemuan 14 tentang pemasaran global. Perkenalkan, nama saya Dina Firmaini. Nama saya Hidayah Jakarta. Nama saya Niti Nadela Charmana. Nama saya Dana Putri Raini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenar Hermaini. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian pemasaran global. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya mulai dari manusia, uang, dan juga aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Pemasaran global didasarkan pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global, serta pada melakukan adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan berbeda pada setiap negara. Untuk masuk nih ke pasar global tentu bergantung pada sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta sifat peluang dan juga tantangan yang dihadapi. Oke, pembahasan yang kedua adalah masuk ke dalam pasar global. Adapun beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk masuk ke pasar global. Di sini ada 5 faktornya, yaitu yang pertama, pasar internasional lebih berpeluang. Kenapa? Karena perusahaan bisa nih nemuin permintaan yang lebih tinggi, kebutuhan yang belum dipenuhi, atau dapat juga memenuhi segmen pasar baru yang tidak tersedia di dalam negeri. Yang kedua, basis pelanggan lebih besar dan mencapai skala ekonomis. Ketika kita ngejual lebih banyak negara, maka volume produksi akan meningkat sehingga biaya per unit akan turun. Nah, karena hal ini membuat perusahaan lebih efisien dan kompetitif. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar. Jika cuma nih bergantung pada pasar domestik, pasti perusahaan lebih rentan terhadap krisis ekonomi, mulai dari krisis ekonomi, perubahan regulasi, bisa juga penurunan permintaan. Ekspansi global itu tuh ngebantu bisa nyebar resiko. Yang keempat, menghadapi pesaing global. Banyak nih pesaing yang beroperasi secara internasional, jadi beberapa perusahaan juga perlu masuk ke pasar global agar tidak tertinggal. Terus juga dapat mempertahankan paksa pasarnya masing-masing sesuai dengan perusahaannya. Yang kelima, melayani pelanggan domestik yang pergi ke luar negeri. Jika pelanggan lokal beraktivitas ke luar negeri ini, semisalnya perusahaan tersebut juga nih dapat mengikuti mereka untuk mempertahankan loyalitas dan juga jangkauan produk. Jadi mudah nih produknya untuk dijangkau di mana-mana. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya tentang resiko-resiko dalam pasar global. Jadi di sini aku mau jelasin 4 resiko dalam pasar global. Yang pertama itu gagal menawarkan produk yang atraktif dan juga kompetitif. Kenapa sih produk tuh kurang atraktif dan juga kompetitif? Karena bisa aja nih di pasar global atau di luar negeri adanya perbedaan selera. Terus juga bisa aja harga dan juga kualitasnya nggak bisa bersaing nih sama produk yang memang ada di dalam negeri tersebut, gitu ya. Yang kedua adalah masalah yang sering dihadapi oleh beberapa perusahaan yang ingin keluar dari negara itu sendiri, yaitu regulasi dan juga biaya. Karena ketika kita keluar negeri, adanya perbedaan mengenai aturan, pajak, dan juga tarif biaya juga pasti beda, makanya mempengaruhi beban pokok penjualan yang akan meningkat dan juga bisa menghambat operasi perusahaan. Yang ketiga, adanya kurang pemahaman. Jadi perusahaan tuh banyak nih yang mengalami kurang pemahaman, bisa berpotensi salah untuk mengambil keputusan, yaitu kurang berpengalaman dalam memahami budaya, dalam memahami juga distribusi global. Yang keempat adalah hukum komersial, mata uang, dan juga kondisi politik. Kita juga perlu memahami beberapa fluktuasi nilai tukar dan juga instabilitas politik suatu negara serta hukum perdagangan yang ada di suatu negara ketika kita ingin memasarkan produk kita secara global agar kita tidak mengganggu operasi dan juga tidak meningkatkan resiko terhadap perusahaan kita sendiri, agar juga kita tidak menurunkan keuntungan dari suatu perusahaan tersebut. Ada beberapa proses internasionalisasi. Yang pertama adalah ekspor insidental. Apa sih itu ekspor insidental? Nah, itu adalah perusahaan nih menjual suatu produk ke negara lain
karena tidak sengaja atau tanpa perencanaan, karena misal contoh ada pesanan dari luar negeri. Yang kedua adalah ekspor melalui perwakilan independen atau bisa disebut juga agen. Yang ini perusahaan lebih serius nih untuk masuk ke dalam perusahaan global dengan menggunakan agen atau distributor untuk memasarkan atau menjual suatu produk. Yang ketiga adalah pendirian anak perusahaan. Bisa juga suatu perusahaan itu ngebangun cabang resmi di negara lain untuk mengelola penjualan, pemasaran, dan juga pendayaan untuk suatu produk. Yang keempat adalah fasilitas produksi di luar negeri. Tahap ini tuh paling lanjut ya dari semuanya, karena perusahaan bisa membuat pabrik atau fasilitas produksi di negara lain untuk menekan biaya, bisa juga untuk pendekatan produk terhadap pasar. Biasanya fasilitas produksi luar negeri ini kalau memang perusahaannya sudah sangat kuat ya, dan juga pastinya dia dapat memenuhi aturan lokal dan dapat memahami selera serta kebiasaan budaya lokal yang ada di negara tersebut. Selanjutnya adalah memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Yang pertama, kita itu bisa memutuskan dengan melihat berapa banyak pasar yang akan dimasuki, dengan memutuskan akan berekspansi ke negara mana aja nih dan berapa banyak negara, serta perusahaan kita kira-kira bisa nggak sih survive di negara tersebut. Yang kedua adalah negara maju melawan negara berkembang. Perbedaan antara negara maju dan negara berkembang itu terdapat pada pemimpin pasar, bergantung pada pasar negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan mereka. Keberhasilan memasuki pasar berkembang memerlukan sejumlah keahlian dan juga rencana khusus. Mengevaluasi pasar potensial. Pengertian pasar potensial, beberapa perusahaan lebih memilih untuk menjual produk ke negara tetangga atau hanya ke beberapa negara saja, namun memiliki peluang tinggi. Secara umum, perusahaan lebih suka memasuki negara, 1. Memiliki daya tarik pasar, 2. Risiko lebih rendah, dan 3. Memiliki keunggulan kompetitif. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara, 1. Perbedaan sumber daya yang dimiliki, 2. Keanekaragaman kondisi produksi, 3. Penghematan biaya produksi, 4. Perdagangan internasional, 5. Perbedaan selera. 4. Cara utama untuk memasuki pasar asing. A. Ekspor insidental melalui perantara atau domestic based export merchant. Ekspor tidak langsung memiliki kelebihan, yaitu 1. Membutuhkan investasi yang lebih kecil, 2. Rendah risiko, B. Pemberian lisensi. Perusahaan asing mendapat lisensi berupa hak menggunakan proses produksi, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau sesuatu yang berharga lainnya dengan memperoleh fee atau royalti. Contoh lisensi Coca-Cola, waralaba atau franchise merupakan bentuk pemberian lisensi karena memberi konsep, merek, dan sistem operasi yang lebih lengkap, misal seperti KFC. C. Usaha patungan, penggabungan investor asing dan lokal yang setuju mendirikan usaha patungan atau joint venture, di mana mereka sama-sama mempunyai kepemilikan dan kendali. D. Investasi langsung, perusahaan asing membeli sebagian atau keseluruhan kepemilikan perusahaan lokal ataupun dengan membangun fasilitasnya sendiri. Yang kelima, di sini ada isu-isu dalam pemasaran global. Yang pertama ada standarisasi. Pemasar global harus menyesuaikan produk, merek, maupun bauran pemasaran agar memenuhi regulasi. Yang kedua, sensitivitas kultural. Di sini harus mempertimbangkan faktor budaya yang berbeda untuk mencapai keberhasilan pemasaran internasional. Yang ketiga, di sini ada nasionalisme. Sikap nasionalisme ini sering dihadapkan karena konsumen sangat memperhatikan asal negara produk. Yang terakhir, di sini ada mode of entry. Pemilihan mode of entry ini tergantung pada cara atau strategi yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar. Selanjutnya, ada konsep-konsep dasar pemasaran global. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan global. Kebutuhan itu keadaan di mana manusia merasa tidak memiliki kepuasan, dan keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan sesuatu yang didukung dengan kemampuan. Yang kedua, ada produk.
sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan tersebut. Yang ketiga, ada nilai, biaya, dan kepuasan konsumen global. Perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi, pelanggan akan memilih produk mana yang akan memberi kepuasan total paling tinggi. Yang keempat, ada pertukaran, transaksi, dan kehubungan global. Pertukaran, transaksi, dan hubungan global merupakan dasar dalam kegiatan pemasaran. Pemasaran terjadi melalui proses pertukaran, yaitu saling memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan. Jika terjadi kesepakatan, terjadilah transaksi. Hubungan yang baik dapat membuat transaksi berjalan lancar dan berkelanjutan. Yang kelima, ada pasar global. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Yang terakhir, ada pemasaran dan pasar. Pemasaran adalah keinginan manusia dalam hubungannya dengan pasar. Kalau satu pihak lebih aktif mencari pertukaran daripada pihak lain, maka pihak pertama adalah pemasar dan pihak kedua adalah calon pembeli. Selanjutnya ada segmentasi pasar global. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin menghendaki bauran produk atau bauran pemasar yang terpisah. Yang pertama ada pemasaran massal atau mass marketing. Sebuah produk diproduksi, didistribusi, dan dipromosikan secara massal, sehingga tercipta pasar potensial yang besar dengan biaya paling rendah, harga bisa ditekan, dan margin maksimal. Yang kedua ada pemasaran segmen, yaitu perusahaan akan menyesuaikan pasar dengan perbedaan setiap konsumen dalam hal kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Yang ketiga ada pemasaran ceruk, berfokus pada subsegmen di dalam segmen-segmen di atas. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit, biasanya diidentifikasi dengan memilah suatu segmen menjadi beberapa subsegmen. Yang keempat, ada pemasaran mikro, yaitu praktik penyesuaian produk dan program pemasar agak cocok dengan cita rasa individu dan lokasi tertentu. Yang selanjutnya ada mengelola kegiatan internasional. Yang pertama ada Departemen Ekspor, yaitu bagian dari sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan ekspor barang atau jasa ke luar negeri. Yang kedua ada divisi internasional, struktur organisasi di mana sebuah perusahaan mengelompokkan seluruh operasi luar negerinya di bawah satu divisi khusus atau pada departemen spesifik dalam suatu organisasi seperti lembaga pemerintah atau bank yang menangani urusan luar negeri, kerjasama atau layanan kepada warga negara di luar negeri. Yang ketiga ada operasi global, entitas atau kerjasama yang beroperasi melintasi batas negara untuk menangani isu-isu internasional seperti perdamaian, ekonomi, dan keamanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.